Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ainur Rahman dari kelas 10K, nomor absen 27. Benarkah kerajaan Demak menyerang kerajaan Majapahit? Berikut referensi yang saya baca. Berhubung sumber sejarah yang menceritakan perang antara Demak dan Majapahit tidak hanya satu, maka sebab-sebabnya pun berbeda-beda. Menurut Prasasti Jiyu dan Peta, Ranawijaya Giriwardana mengaku bahwa ia telah mengalahkan Brekertabumi Brawijaya V dan ia memindahkan ibu kota Majapahit ke Daha, Kediri, Abimanyu 217 HLM 293. Sumber sejarah ini menginformasikan bahwa tahun 1478 Majapahit yang kala itu diperintahkan oleh Brekertabumi dan juga merupakan ayah Raden Patah dikudula oleh raja bawahannya dari Daha sehingga menyebabkan Towulan jatuh sehingga selanjutnya Ranawijaya mengangkat diri menjadi Raja Majapahit Brawijaya 6. Kudeta yang dilancarkan Ranawijaya membuat murka Raden Patah yang merupakan keturunan dari Kertabumi. Itulah di kemudian hari Demak memproklamasikan kemerdekaannya untuk kemudian menyerang Majapahit yang kala itu beribu kota di Daha. Memahami hal tersebut, maka sebab-sebab Demak menyerang Majapahit menurut Prasasti Peta dan Jiyu adalah karena dendam. Dengan kata lain, Demak tidak diterima atas kudeta yang dilakukan Ranawijaya sehingga menyebabkan Demak menyerang Majapahit. Demak menyerang Majapahit terjadi berkali-kali, akan tetapi Demak berhasil mengalahkan merebut Daha dan mengalahkan Majapahit terjadi pada tahun 1527. Berbeda dengan sumber sejarah dari Prasasti Jiyu dan Peta, versi Babak mengabarkan bahwa sebab-sebab Demak menyerang Majapahit dikarenakan persoalan ambisi Raden Patah dan ingin mengislamkan tanah Jawa. Versi ini dituturkan dalam Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Menurut versi Babat, Sunan Ampel melarang Raden Patah menyerang Majapahit karena bagaimanapun Brekertabumi adalah ayah dari Raden Patah sendiri. Akan tetapi selepas kematian Sunan Ampel, Raden Patah tetap melakukan penyerangan ke Majapahit. Dalam penyerangan tersebut, Majapahit dapat dikalahkan sementara Brekertabumi sendiri dikisahkan moksa menghilang. Selepas ditaklukkan, Demak menetapkan Sunan Giri sebagai penguasa Majapahit. Versi Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda ada sedikit kemiripan dengan versi yang dikabarkan dalam naskah Kronik Cina Kuil Sampo Kong Semarang. Dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa sebab-sebab Demak menyerang Majapahit juga soal ambisi Raden Patah yang ingin mengislamkan Majapahit. Akan tetapi dalam naskah tersebut menyatakan bahwa Demak pada tahun 1478 berhasil menaklukkan Majapahit, sementara Brekertabumi diboyong ke Demak dan ditahan dengan hormat. Untuk selanjutnya, Majapahit menjadi bawahan Demak, sementara yang dijadikan penguasa di Majapahit adalah seorang Cina Muslim bernama Nyolaiwa. Naskah Kronik Cina Kuil Sampokong Semarang melanjutkan bahwa tahun 1485 Nyolaiwa terbunuh karena pemberontakan kaum pribumi, sehingga Jinbun Raden Patah mengangkat seorang pribumi bernama Pabutala. Baik menurut Babat maupun Kronik Cina Kuil Sampokong di atas dapatlah dipahami bahwa sampai pada tahun 1487 Majapahit masih tetap ada. Hanya saja kedudukannya berubah menjadi bawahan kerajaan Demak.
Tokoh Prabu Tala yang dikisahkan dalam kronik Cina Kuil, Sampokong menurut beberapa sejarah dinyatakan identik dengan tokoh Ranawijaya yang dikabarkan dalam prasasti Petak dan Jiu yang mengaku mengalahkan mengkudeta Bre Kertabumi. Hanya saja perbedaan Cina Ranawijaya dalam prasasti Jiu dan Petak yang melakukan kudeta atas Majapahit. Akan tetapi dalam naskah kronik Cina menginformasikan bahwa ia diangkat menjadi penguasa Majapahit karena diangkat oleh Raden Patah. Dari beberapa sumber sejarah di atas, agaknya sumber dari prasasti Jiu dan Petak lebih dapat dipercaya dan masuk akal. Menyerang Majapahit adalah karena Raden Patah merasakan dendam karena ayahnya dikudeta oleh Ranawijaya. Berikut referensi yang saya baca mengenai benarkah kerajaan Demak menyerang kerajaan Majapahit. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tidak. Mohon maaf bila belum bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.